Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Danilansah dengan NIM 2104411001114. Di sini saya akan membacakan interpersonal tentang reflecting in communication. Yang pertama yaitu definisi, yang kedua macam-macam, ketiga tujuan dan manfaat, dan yang terakhir keempat macam teknik. Yang pertama definisi reflecting. Definisi reflecting of feeling dalam teknik yang digunakan dalam konselor yang menyatakan kembali pernyataan klien yang dengan kata-kata yang ada di balik atau di belakang pernyataan klien. Secara sederhana, keterampilan konselor untuk melakukan komunikasi dengan konselin saat proses konseling bisa digambarkan dengan pemberian respon-respon fasilitatif yang bisa membantu respon-respon tercapainya tujuan konseling. Respon-respon fasilitatif ini ialah yang bisa dikenali dengan sebutan teknik dasar dalam komunikasi konseling. Yang kedua yaitu macam-macam reflecting in communication. Yang pertama, reflecting perasaan, yaitu keterampilan konselor untuk dapat memantulkan atau merefleksikan atau mencerminkan perasaan klien sebagai hasil pengamatan verbal dan non-verbal terhadap klien. Yang kedua, refleksi pikiran, yaitu keterampilan pembimbing atau konselor untuk memantau ide, pikiran, pendapat klien dengan hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan non-verbal terhadap klien. Dan yang ketiga yaitu refleksi pengalaman, yaitu keterampilan pembimbing atau pengalaman klien terhadap hasil pengamatan perilaku verbal dan non-verbal klien secara lebih sederhana. Tujuan reflecting in communication. Yang pertama yaitu menunjukkan kemampuan konselor dalam memberikan tanggapan secara efektif, mengikuti atau menyesuaikan dengan apa yang disampaikan oleh konseli. 2. Membantu konselor untuk mengeksplorasi penjelasan, merumuskan masalah yang dihadapi konseling secara tepat dan efektif. Dan yang ketiga, membantu konselor mengarahkan jalannya konseling dan membantu konselor untuk mengerti perasaan konseling dan dapat menunjukkan perasaan tersebut dengan kata-kata yang tidak tepat. Macam-macam teknik. Macam-macam teknik di sini ada dua, yaitu mirroring. Mirroring adalah bentuk refleksi sederhana yang melibatkan pengulangan hampir persis apa yang dikatakan pembicara. Mirroring ini harus pendek dan sederhana. Biasanya cukup dengan mengulang kata kunci atau beberapa kata yang diucapkan. Yang kedua, parafase. Parafase melibatkan penggunaan kata-kata untuk mencerminkan apa yang dikatakan pembicara. Parafase tidak hanya mewujudkan bahwa Anda mendengarkan, tetapi Anda mencoba memahami apa yang dikatakan pembicara. Ya, di sini ada pertanyaan. Yang pertama yaitu bisakah sebutkan salah satu cara merefleksikan pikiran agar kita dapat memunculkan ide atau pikiran terhadap klien? Dan jawabannya adalah merefleksikan pikiran dengan cara pikiran yang jernih dan tenang, dan merenungkan dari pikiran pendapat klien. Dengan cara seperti itu, maka kita akan menemukan ide-ide atau memantulkan ide sebagai solusi untuk mengatasi pikiran pendapat klien tersebut. Pertanyaan yang kedua yaitu, bisa dijelaskan atau disebutkan sebagaimana cara mengasah atau meningkatkan kemampuan kita dalam merefleksikan
menerapkan sebuah pembicaraan atau komunikasi? Dan jawabannya adalah dengan cara menguasai dan mengembangkan beberapa strategi serta teknik berkomunikasi. Strategi untuk mencapai dalam progres komunikasi, maka komunikator harus menciptakan persamaan kepentingan dengan halayak terutama dalam pesan, metode, dan media. Untuk mempersamakan kepentingan tersebut, maka komunikator harus mengerti dan memahami pola pikir dan pengalaman lapangan halayak secara tepat dan seksama. Dan yang ketiga yaitu apa saja kendala saat penerapan reflecting in communication dilakukan. Jawabannya adalah kendala penerapan reflecting communication, contohnya seperti saat ini, pembelajaran daring. Ada banyak kendala saat penerapan reflecting communication tersebut. Atau hambatan dalam berkomunikasi, yaitu hambatan teknis secara hambatan sematik maksudnya. Dari hambatan teknis ini banyak permasalahan teknis terkait teknologi, entah dari kesediaan teknologi pendukung ataupun kurangnya pengetahuan dalam pemanfaatannya. Oleh karena itu, teknologi ini menjadi salah satu acuan pembelajaran selama masa kritis. Dan yang keempat yaitu Sitino. Bagaimana cara menerapkan teknik mirroring dan parafrase di saat pendengar tidak paham dengan apa yang dikatakan oleh pembicara. Dan jawabannya adalah, di saat pendengar tidak paham dengan apa yang dikatakan oleh pembicara, maka kita bisa menerapkan teknik mirroring atau parafrase yang sudah dijelaskan tadi, yaitu teknik mirroring, dengan cara mengulang maksudnya apa yang pembicara tersebut katakan, maka cukup dengan mengulang kata kunci atau beberapa kata yang diucapkan. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.